pada saat mobil ini kencang larinya, itu tiba-tiba ada suara tas gitu loh. Jadi seperti nabrak sesuatu, tas gitu. Lah, Doni yang pegang kemudi ini tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un bilang seperti itu loh. Kenapa Don? Dia langsung minggir kan, mobil diminggirkan, terus dia bilang aku nabrak kucing. Ya, begitu kita belok ke tikungan, agak naik gitu, ini aduh agak merinding. Aku ngelihat kita semua bertiga itu ngelihat ada ibu-ibu tua sendirian di tengah hutan yang seperti itu. Dia pakai jarik tanpa alas kaki, dia jalan seperti jinjit gitu, jinjit seperti pelan, jinjit pelan. Setelah ngambil rokok, dia nutup pintu dan dia mau masuk ke rumah. Dia itu ngelihat ada sosok perempuan ada di atas balkon itu sambil manggil namanya gitu. Mas, piye mas? Itu benar-benar persis si Doni itu dipanggil seperti itu. Aku sampai lagi-lagi bilang dengan duduk di pojok yang seperti ini posisinya, ibu-ibu ini bilang, lah piye mas, kucingku mau tabrak mas gitu. Nggih bu, ngapunten nggih bu. Nah, ibu tua ini tiba-tiba seperti berdiri dan menghampiri Doni, kucingku mau tabrak mas gitu, sambil kayak marah gitu. Nggih bu, mohon maaf bu, ngapunten, kucingku mau tabrak mas. Jadi dia, ibu-ibu ini sambil nyekek Doni. Kita semua benar-benar melihat ke depan. Di tengah hutan lebat itu kita melihat ada kaki jalan di depan, jalan nyebrang gitu, dan itu posisinya cuma kaki yang terbang. Jadi seperti nggak percaya, loh secara otomatis itu kita ngerem. Doni itu ngerem mobilnya, terus berhenti di tengah jalan. Terus Doni ngelihat ke aku, kamu tadi lihat itu apa? Iya, kaki tengah perjalanan. Itu tiba-tiba di dalam mobil kita semua ini seperti bau bangkai ikan yang busuk banget, dan sampai-sampai aku sendiri itu hampir mau muntah, dan kita memberhentikan mobil, kita bertiga itu muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Malam ini saya akan melanjutkan cerita tentang episode tindak di bagian ketiga, dan ini merupakan bagian terakhir dari episode-episode sebelumnya. Dalam episode ini saya akan bercerita perjalanan kami terakhir ketika pulang dari Bali dan dari Banyuwangi menuju ke Probolinggo, di mana pada saat itu kita akan rafting di Probolinggo. Gimana ceritanya? Ikutin terus ceritanya, dan bagi teman-teman yang ingin memiliki merchandise dari Kembara Sunyi, silahkan hubungi di kontak yang sudah kami sertakan. Bisa juga melalui IG atau bisa juga melalui DM di IG. Nanti akan kami sertakan nomor WA yang bisa dihubungi, dimana dalam satu paket ini, satu box item ini berisi satu buah kaos item seperti ini, dan satu buah gantungan kunci Kembara Sunyi, dan satu buah stiker, juga satu buah kartu ucapan. Dimana dalam satu paket itu kami hanya memberikan harga Rp100.000, dan itu ongkos kirim ditanggung oleh teman-teman sendiri. Ketika itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo, karena tujuan kami selanjutnya akan rafting di daerah Probolinggo itu.
Ketika melalui perjalanan di malam hari sekitar jam 9 malam, kami menuju ke Probolinggo, melewati hutan-hutan yang kami sendiri tidak tahu itu namanya apa. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan kami di mana waktu mengalami kejadian ini, bisa tulis di kolom komentar. Jadi pada saat malam itu, entah kenapa pada jam itu, pada jam 9 malam, itu seolah tidak ada yang kendaraan yang mendahului kami maupun melalui arah yang berlawanan. Jadi kami itu seolah mobil kami ini berjalan sendirian di tengah-tengah malam, di tengah-tengah rimbunnya hutan itu. Nah, pada saat di tengah perjalanan malam hari itu, Cak Man yang duduk di belakang, Cak Man bilang dia ingin buang air kecil. Nah, si Doni yang ada di depan dia bilang, oke, nunggu di SPBU dulu aja Cak Man itu. Jadi posisi waktu itu Doni ada di kemudi, nah aku ada di samping Doni dan Cak Man ada di belakang. Dan bangku belakang ini kosong, hanya beberapa tas kami yang ada di situ. Jadi pada saat mengendarai itu sambil mencari SPBU. Ketika SPBU berhenti, kami berhenti akan Cak Man mau buang air kecil itu. Nah, pada saat berjalan ini memang beberapa menit, sekitar 20 sampai 30 menit, hampir setengah jam lebih, ini kami nggak menemui SPBU yang kami maksud. Sedangkan Cak Man ini sudah berulang kali gelisah di belakang, dia ini pengen buang air kecil. Pada akhirnya, udah, dia bilang ke Doni, udah Don, kita minggir aja Don, aku tak buang air kecil di situ. Nah, Doni bilang, jangan di sini Cak Man, ini di tengah hutan, dan aku nggak mau ada apa-apa lagi kita. Karena Doni ini benar-benar trauma dengan kejadian-kejadian yang dialami sebelumnya. Jadi Doni berkesimpulan, udah jangan berhenti dulu lah. Perasaanku nggak enak. Dari tadi ketika, ini versi Doni, ketika dia melewati, Doni seperti melihat sebuah gubuk di pinggir jalan. Ketika jalan itu, dia itu melihat seperti ada sosok hitam besar gitu yang sedang duduk-duduk di atas atap gitu loh. Nah, mungkin itu yang membuat Doni tidak mau memberhentikan mobilnya. Sedangkan Cak Man di belakang ini sudah gelisah karena dia ingin buang air kecil. Nah, infonya memang Cak Man ini seringkali sedikit-sedikit itu beser, dia ingin buang air kecil. Itu dimanapun keadaannya. Karena cara Cak Man mengkonsumsi air ini memang seringkali banyak. Dia paling banyak mengkonsumsi minum air putih. Jadi itu yang menyebabkan dia seringkali kepingin buang air kecil. Nah, pada waktu itu, mungkin karena Doni sudah kasihan juga dengan kondisi Cak Man, akhirnya, oke Cak Man, kita berhenti di sini. Kita minggir, mobil minggir di tengah kesepian seperti itu. Nah, lagi-lagi itu kami heran, kenapa kok tidak ada mobil yang lalu lalang atau kendaraan satupun nggak ada. Itu yang membuat kami, apa ini sudah jam tengah malam atau gimana. Ketika kami melihat jam, itu masih sekitar jam 10 malam. Bahkan satu bis pun atau bis malam atau mobil nggak ada. Nah, begitu kami berhenti, mobil berhenti, Cak Man keluar dari mobil dan langsung menuju ke arah belakang. Nah, kami berdua, aku dan Doni ini nggak sempat melihat Cak Man buang air kecil di mana. Yang jelas dia lari menuju ke pinggiran hutan pada waktu itu, dan kami menunggu sekitar nggak lama, beberapa menit kemudian Cak Man ini seperti lari menuju ke arah mobil, kemudian masuk. Dan dia bilang, Cuk, apes Cuk, ayo Dul, ayo cepetan Dul. Jadi dia kayak ketakutan, keringat dingin keluar, itu dia bilang seperti itu. Apes ini, ayo cepetan. Oh Cak Man, kenapa Cak Man? Ayo cepet. Nah, akhirnya Doni ini karena sering trauma ya dengan kejadian yang sebelumnya, akhirnya Doni cepet-cepetan ngegas mobilnya semakin kencang gitu terus, tapi belum sempat nanya kenapa Cak Man. Jadi begitu dilirik itu, Cak Man itu kayak keringat dingin. Akhirnya dia mau cerita. Jadi sepanjang perjalanan itu dia cerita. Ketika Cak Man turun dari mobil dan dia nyari lokasi untuk dia buang air kecil, dia sedikit masuk ke dalam hutan supaya nggak terlihat dari jalan. Jadi dia sedikit masuk dan dia mulai buang air kecil. Nah, pada saat itu Cak Man ini melihat dari arah samping ini ada seperti bis dengan ukuran yang nggak terlalu besar, bis mini. Ini melaju dan berhenti persis di samping Cak Man. Nah, karena Cak Man ngerasa ada orang atau ada bis
dia seperti agak menolehkan badannya supaya nggak terlihat dari bis ini. Dan dari sudut mata ini kelihatan ada orang yang turun. Ada orang yang turun satu, dan begitu Cakman selesai, dia melihat ke arah samping, bis ini sudah melaju, dan dilihatnya ada anak kecil, sekitar umur 7 atau 9 tahunan, dia ini baru turun dari bis. Jadi, dia ini anak kecil perempuan, rambutnya dikepang 2, dan dia seperti memegang boneka di samping sini. Nah, karena Cakman ini penasaran, loh kok ada anak kecil di tengah hutan seperti ini. Dah disamperin lah itu, loh dek, mau kemana? Kok nggak sama orang tuanya? Nah, si anak kecil ini bilang, arep mule lek. Loh, mule nang di? Lah iku omaku. Dia ini anak kecil ini menunjuk ke arah hutan. Begitu Cakman noleh ke arah dalam hutan ini gelap dan nggak ada kehidupan atau nggak ada rumah. Dari situ Cakman mulai sadar, wih, demit iki, demit kon. Jadi Cakman itu seperti nunjuk anak kecil, demit kon. Dan begitu anak kecil ini noleh ke arah Cakman, ini mukanya pucat dan kayak apa ini, pokoknya menyeramkan gitu loh. Dari situ Cakman demit kon, lari kan, masuk ke dalam mobil, terus kita nancap mobil itu tadi. Jadi begitu Doni dapat cerita seperti itu dari Cakman dan aku sendiri cerita seperti itu ya kami mikir lagi, ada kejadian aneh apa lagi ini kan. Jadi kami jalan terus, sesampainya kami masuk di kota Probolinggo itu kami langsung menuju ke tempat rafting ini tadi yang kami maksud. Jadi di situ kami sudah booking sebelumnya, ada satu tempat itu yang bangunannya itu terbuat dari kayu-kayu gitu, dan ada beberapa seperti bungalow-bungalow kecil gitu yang kami tidur di situ. Malam itu kami tidur di situ, dan sebelumnya kami sempat ngobrol tentang kejadian yang kami alami pada saat di hutan tadi ketika Cakman ketemu dengan sosok anak kecil itu. Nah, sebelumnya memang ya di mobil itu ketika Cakman selesai cerita tentang ketemu perempuan kecil tadi, itu di mobil itu kami benar-benar semua ngalamin dan kami cerita di situ. Pada waktu itu aku yang memulai lebih dulu. Don, kamu ngerasa nggak sih ketika Cakman selesai masuk dalam mobil itu tadi, terus Cakman bilang ketika ketemu dengan perempuan kecil itu, kamu bau harum nggak? Nah, Doni bilang, iya, aku itu bau harum, tapi harumnya itu seperti aku kenal. Bukan bau bunga-bungaan, tapi harum yang seperti aku kenal, tapi jarang tak cium. Kamu ngerti nggak sih, Doni bilang, kamu ngerti nggak sih ketika ada orang yang meninggal, itu dikasih bau-bauan parfum yang seperti minyak serimpi atau apa gitu. Iya, persis baunya seperti itu, Doni bilang. Loh, nah kita bertiga terus ngomong, iya. Dan Cakman bilang lagi, dan kalian ngerasa nggak? Begitu aku bilang seperti itu, dia itu ada di belakang. Cakman bilang seperti itu. Serius, Cakman? Iya. Makanya aku nggak banyak omong. Ketika kita masuk dalam mobil, itu sebenarnya anak kecil itu ada di belakang kita. Dia duduk sendiri dan aku nggak berani noleh ke belakang. Nah, mungkin bau-bauan itu ya dari sosok ini. Nah, begitu kami sampai di tempat itu di Probolinggo itu kami langsung, udahlah wis tidur ya, jangan lupa baca doa ya. Oke, kita tidur karena capek. Gitu. Ketika kami tidur, pagi harinya kami bangun seperti biasa. Lagi-lagi Cakman cerita, ketika malam itu dia tidur, itu antara sadar nggak sadar ada sosok anak perempuan kecil ini yang datang, dan dia ini seperti narik kaki Cakman gitu loh, seperti narik bangunin Cakman. Nah begitu Cakman buka mata, kaget antara sadar nggak sadar, loh dek, kon lapo nang gini, lek tolong terno mule lek, tolong antar pulang lek, antarno aku pulang. Loh, kon mulio dewe, mulio lah, pokoknya jawab tolong aku dari gitu. Dan anak kecil masih narik kaki Cakman, lek terno mule po lek. Jadi dia itu sambil terus-terusan kayak nangis merengek-rengek ke Cakman, lek terno mule. Dari situ Cakman ini kaget dan lari keluar terus menuju ke toilet. Dia cuci muka dan lain-lain, dan sampai pagi hari Cakman nggak tidur waktu itu. Paginya dia cerita seperti itu. Nah,
Pagi itu kami tidak terlalu menggubris kata-katanya Cak Man, karena ya kami tidak mau hal-hal yang buruk lagi terjadi ke kita. Jadi pada akhirnya kami mau main rafting di kali itu, dan kami menghabiskan aktivitas sampai siang hari. Dan ketika siang hari kami kembali ke penginapan itu, ketika makan siang itu ada di seberang kami itu ada seperti keluarga besar gitu, ada ya banyak keluarga gitu yang lagi main-main. Dan ketika kami selesai makan ngerokok, ada salah satu anak muda yang datang, dia nanya, dari mana Mas gitu. Dia ya, kami bilang dari Surabaya. Oh cuma bertiga? Oh enggak, kami ceritakan awalnya kami rombongan 8 orang dari kami kemarin ini dari liburan dari perkebunan kopi di Jember, terus mau ke Bali, dan terakhir ini ke sini Mas gitu. Oh, saya tanya, "Loh Masnya dari mana?" Nah, kami ini dari Bondowoso, seperti itu. Oh Bondowoso, kayaknya kemarin kita lewat daerah sana Mas. Saya bilang seperti itu kan. Loh lewat mana? Lewat daerah hutan arak-arak itu loh. Aku bilang seperti itu. Oh kok ngapain lewat situ? Ya karena kita mau ke Jember itu. Kita nggak tahu jalan, terus ada teman-teman yang milih jalan ke sana. Dan memang ada kejadian aneh Mas waktu itu. Kita cerita akhirnya 3 orang itu, Doni, aku, sama Cak Man ini cerita kalau kami setelah nabrak kucing itu, ketika menguburkan kucing, kami itu melihat ada orang yang berkumpul di tengah makam gitu Mas. Nah akhirnya Mas ini dia bilang kalau, nah itu memang gini Mas, di daerah sana itu, karena Pak D saya itu asli orang sana. Kalau saya Bondowoso cuman bukan di sana, tapi kalau Pak D saya asli sana, dia bilang kalau di daerah sana, daerah sekitar Alas Arak-arak itu memang ada kebiasaan atau tradisi ketika ada orang meninggal, itu selama beberapa hari itu ditunggu oleh keluarganya atau sanak familinya. Karena ada kepercayaan masyarakat sana, ketika ada orang yang meninggal itu biasanya ada sosok gaib itu yang biasanya dia ini mengambil bagian tubuhnya gitu loh. Makanya ada tradisi di sana, ketika ada orang yang meninggal ini dijaga berhari-hari di makam tersebut. Harapannya supaya nggak diambil oleh sosok gaib ini. Nah, ketika orang ini cerita, Mas ini cerita, kami seperti memutar balik atau memflashback lagi kejadian waktu itu. Berarti yang kami lihat ini benar-benar orang ya Mas. Bisa jadi orang. Sebentar ya Mas, tak panggilkan Pak D-ku gitu. Jadi dia manggil Pak D-nya. Pak D dia bilang. Nah, terus kami salaman, terus cerita-cerita tentang kejadian itu. Terus Pak D-nya membenarkan bahwa ya memang ada tradisi semacam itu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah Pak D-nya ini bilang bahwa yang jadi pertanyaan itu, setahu saya tidak ada makam di pinggir jalan yang Masnya maksud. Kalau makam memang ada, cuman kalau di pinggir jalan setahu saya nggak ada. Jadi bisa jadi yang sampai lihat ini bukan sebenar-benarnya makam, tapi itu menuju gerbang gaib. Nah dari situ kami nganggap oh mungkin Pak D-nya ini paham tentang hal-hal semacam itu. Sekalian kami cerita, waktu itu kami juga nabrak kucing Pak, dan kita itu seperti diikuti oleh sosok ibu-ibu tua gitu. Pak D-nya akhirnya cerita bahwa, nah bisa jadi yang nenek-nenek tua atau ibu-ibu tua yang ngikutin Masnya atau yang nakut-nakutin itu, dia ini adalah sosok gaib juga, yang dia sebenarnya punya hewan peliharaan yaitu kucing. Dan mungkin tidak sengaja kucingnya ditabrak oleh sampean loh. Terus kami bilang, loh tapi kucingnya ini kucing benar-benar kucing nyata Pak, bukan kucing gaib yang kami benar-benar menguburkan itu. Ususnya memang terburai, dan iya memang hal semacam itu udah biasa Mas. Kalau ada sosok gaib yang jin yang dia punya hewan peliharaan semacam ayam atau kelinci atau kucing. Nah menurut versi Pak D-nya ini seperti itu. Nah dari keterangan orang ini, akhirnya kami sedikit lega atau juga sedikit mendapat jawaban dari apa yang kami alami kemarin-kemarin gitu loh. Nah, tapi yang masih menjadi misteri adalah siapa sosok perempuan, anak-anak kecil yang minta tolong diantarkan pulang oleh Cak Man gitu loh.
hal itu yang sampai sekarang belum terjawab. Dan ini adalah episode terakhir Tindak. Jadi setelah kami ceritakan semua, setelah saya ceritakan semua dari perjalanan kami dari awal sampai akhir, dan banyak juga komentar-komentar dari teman-teman yang bilang ketika di Bali itu, ketika saya dan teman-teman itu pulang dari Bedugul tiba-tiba berada di tengah hutan, ada juga yang komplain bahwa di sana nggak ada daerah hutan, ada yang bilang seperti itu. Nah, saya jelaskan lagi bahwa memang kami tidak tahu itu di mana. Yang jelas bisa jadi kami disesatkan oleh sosok gaib yang ada di situ, lalu kita berada di satu tempat yang memang sebetulnya nggak ada. Ya, wallahu alam bishawab, kita nggak tahu seperti apa. Dan semoga dari kisah ini teman-teman bisa ngambil kesimpulan ketika kita bepergian atau melakukan perjalanan, entah itu naik gunung atau apapun, kita harus ingat bahwa ada satu adat atau istiadat di satu tempat yang memang sudah berlangsung, dan mau tidak mau kita harus menghormati itu. Nah, yang kedua adalah ketika kita menjadi tamu atau menuju satu tempat, kita harus ingat bahwa kita adalah tamu. Jadi selayaknya tamu kita harus nuwun sewu atau permisi di satu tempat itu. Nah, semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dari awal sampai akhir, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari semua ini.